Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada. Kita jumpa lagi bersama pengamat debat apologet ya. Seperti biasa, saya menghadirkan sebuah diskusi yang sangat menarik ya, antara Islam dan Kristen ya, diskusi lintas iman. Ya, sengaja channel ini saya bangun untuk menghadirkan sebuah diskusi-diskusi yang menarik guys, yang enak untuk ditonton, didengarkan, dan belajar tentang keislaman dan kekristenan ya. Kali ini saya menghadirkan diskusi antara Jonathan Nandar menghadapi Mikana ya. Ini seru banget guys. Seru banget ya. Jangan sampai terlewatkan perdiskusiannya ya. Oke, sebelum saya putarkan live-nya, bagi kalian yang suka, bahagia, dan senang melihat channel ini, silahkan bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel pengamat debat apologet Islam ini semakin berkembang ke depannya ya. Oke, kita langsung lanjut ke perdebatannya. Ayat Ya tadi kedua sudah kamu benar ayat sih, ke-1. makanya kamu jangan ajar jadi bingung gua. Oke, silakan. Tadi sudah ini kan agak ya. bingungan tuh. Kan ini tafsir Rasak, ya tafsir Onkelos, tafsir Rasak. Ini kan pandangan manusia yang dibawa ke dalam kitab suci gitu. Jadi kami tidak mengikuti pandangan manusia. Bahkan kitab suci kami sudah memperingatkan dengan setegas-tegasnya di Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Jadi kalau ada yang memberitakan berbeda dari yang diberitakan yang telah tertulis dalam kitab suci ini, jangankan dia manusia, malaikat saja. Malaikat kalau memberitakan beda yang tertulis di sini, terkutunglah dia, apalagi cuman Rabi Sagao. Baik. Itu. Sekarang pertanyaannya begini. Kodeks Leningrad itu yang nulis siapa? Malaikat atau Rabi Yahudi? Sebentar, Bro Nandar. Kita dulu Pak Kodeks Yoel. itu kan isinya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang Nah, nulis? Loh, itu kan disalin, tapi kan itu firman Elohim itu para nabi dan yang nulis siapa? Nah, ini kan tafsir manusia yang kamu bawa. Ada suara kita. Nggak, sebentar dulu. Dari Leningrad Kejadian sampai Kodeks. Wahyu, ya itu yang nulis nabi-nabi. Ada Bukan. 40 penulis firman Tuhan ini. Nah, kalau Leningrad. yang menyalin, ya mereka hanya Sabar dulu. menyalin. Tapi kan kalau menuliskan Leningrad. firman Elohim itu kan Panasan, semua Mikana. nabi-nabi dan Salah, Mikana. rasul-rasul, ada 40 nabi, ada rasul, ada raja, gitu loh. Leningrad Kodeks bukan ditulis oleh nabi. Leningrad Kodeks itu bukan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Leningrad Kodeks itu hanya perjanjian lama. Ditulis bukan oleh malaikat, ditulis oleh Rabi Yahudi. Iya, itu disalin dari firman Elohim, ya Tuhan. Ayo udah silakan. Tadi pertanyaan saya kan Bro Nandar, kau bawa di dalam kitab Torah atau para rasul nggak apa-apa. Tadi kau bawa malah Sadio Gaun. Sadio Gaun itu siapa Sudah sih? saya sudah jelaskan, masih Bukan diulangi lagi. saya tanya, kau bawa di dalam kitab Torah atau para rasul yang tulis, kau bawa malah Sadio Gaun. Masalahnya kitab Torah yang Bapak sabar dulu. Kitab Torah yang Bapak sabar dulu Pak. Pak Yoel. Pak Yoel, kitab Torah yang Bapak pegang itu bukan tulisan para rasul itu tulisan Rabi Yahudi. Itu salinan, betul. Saya tanya Rabi Yahudi, saya tanya dulu nih. Saya tanya dulu. Enggak, Leningrad itu kodeks Pak, disalin dari manuskrip apa saya tanya? Ya kodeks maksudnya papirus aslinya mereka pegang. Coba tunjukkan papirus apa kodeks itu. Kok tanya udah meninggal orangnya Pak. Yang nulis Leningrad kodeks sudah meninggal. Yang nulis Leningrad sudah meninggal Pak. Coba Bapak buka Leningrad kodeks itu yang nulis siapa? Yang dibawakan tadi manuskrip Laut Mati emang tidak ada lagi, ada di Israel. Tidak kanon Pak, tidak kanon itu. Tidak dikanonisasi. Dia nggak ngerti, kanon juga nggak ngerti. Coba Leningrad kodeks yang nulis siapa? Laut Mati yang tertua itu ada di Israel sana Pak. Saya tanya nih, Leningrad kodeks yang nulis Rabi siapa? Mandar, jangan kamu alihkan ke situ. Ini Quran yang kamu pegang itu. Coba tunjukkan Leningrad kodeks. Coba tunjukkan Quran yang pegang sekarang.
Nggak bisa jawab, Aduh. Nah, malah siapa balik menyerang ya, nggak pantas. Leningrad diskusi kayak gitu. Leningrad Codex yang nulis siapa? bukan itu kitabmu sekarang yang ada kamu pegang itu siapa yang nulis? Iya, jawab dulu, nanti saya jawab. Enggak Leningrad. siapa yang nulis? Iya, nanti saya jawab. Enggak siapa yang nulis? Aduh, Leningrad Codex Loh, yang nulis siapa yang siapa? nulis? Ya Tuhan. Leningrad Codex yang nulis siapa? Pak. Tunjukkan dulu kitabmu Di jangan kana anda kamu. Yahweh itu nama berhala, nama dewa berhala. Yahweh itu kalau mau tahu. Betul, Ya silakan tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu dijelaskan itu nama berhala. Yahweh itu nama berhala. Ya udah silakan tunjukkan Nama dari Kejadian Dewa sampai Bulan. Wahyu. Silakan tunjukkan Saya Tunjukkan. dari tunjukkan. Kejadian sampai Wahyu bahwa itu nama Tunjukkan. berhala. Kalau Iya. seandainya kamu memang Iya, menghujat nama ada nabi-nabi Loh. memberitakan itu nama berhala. Silakan. Nah, kalau kamu Yahweh. menghujat malam ini, Kita nggak Anda- perlu marah karena apa? Bentar, Yahweh. diam dulu semua ya. Jadi gini, bukan kayak Senora, ya kan? Padahal saya bilangin Tuhan saya dan nabi-nabi saya, tapi kamu Kan Premi sekalipun misalnya, mereka menghujat dia itu sendiri ngapain kita yang marah? ngomong. Justru Dia kita harus sendiri yang bersyukur ngomong. bahwa Misalnya para penista Premi. nama Yahweh memang Kok menggenapi penista? di nah, kenapa kamu marah Nggak gimana? apa-apa, Nih. tunjukkan aja. Ini Kamu kan itu kan ada. menista nama Sabar. Tuhan kami nggak marah toh. Bukan, saya nggak Justru menista. kami minta Saya hanya menunjukkan Nggak data. tanggung jawabanmu. Nggak apa-apa. Justru kami bersyukur karena apa yang Sabar disebutkan di dulu. Mazmur Ini 10 Pak Yoel ini itu digenapi saya oleh di- dirimu Terus gitu loh. ya. Bukan. Nah, sebentar dulu Nandar, kita makan masih ngomong sebentar dulu. Kan gini kamu kan langsung menghujat tuh, ya kan? Bahwa nama Yahweh itu nama Dewa Bulan. Ada nggak kami itu marah? Justru bersyukur Enggak. karena apa yang dinubuatkan di Mazmur 10, para orang fasik akan menista nama Yahweh dan digenapi oleh Sinandar dan oleh Apa ini? Marsion dan juga orang-orang yang Apa ini menuduh nama baca Pak? Yahweh itu. Ini Rita Wahyu ini orang Kristen yang belajar bahasa Ibrani langsung ke Israel. Apa di sini judulnya? Kami tidak meminta Rita, referensi dari rupanya manusia, Rita apalagi Wahyu. Rita Wahyu penyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Enggak. Kita harus akui kalau Ibu Rita No, Wahyu ini kami ahli minta- Ibrani. Kami minta data di dalam Yeay. kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, bukan pandangan Oke. manusia-manusia penyembah ilah bangsa Arab yang bernama Rita Wahyu. Ih, Nah ini Keluaran 32 ayat 1 sampai 16. Yahweh nama berhala. sampai ini kita ngomong. Ini coba Silakan makanya tunjukkan datanya dari Kejadian sampai Makanya- Wahyu. makanya Kami Mikana. tidak Aduh. peduli kata manusia. Kami mengikuti perintah-perintah Elohim yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Coba kamu baca Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Ini Bu Rita Wahyu Nah. mengatakan ya. Nih ya. Enggak, kami tidak mau mengikuti apa kata Rita Wahyu karena beliau Patung. itu bukan nabi yang nulis firman Patung Elohim. anak lembu emas dipanggil sebagai sebutan Yahweh tuh. Ternyata Aduh. Yahweh itu adalah sapi lembu emas yang disembah oleh Ada bangsa datanya, Israel. tapi Ini loh nggak Keluaran ada Kamu 32 ngerti 1. nggak sih? Kami tidak menerima pandangan dari manusia, tapi menurut firman Elohim, di mana Elohim Yahweh udah atau tadi Bible nabi-nabi loh. Coba yang buka nabi-nabi dulu. sejati. Keluaran berkata- 32. Keluaran Ya. 32 ayat 1 sampai 6 dibaca dulu bahasa Ibraninya. Bentar, kita baca dulu sini. Ya. Coba. Patung lembu itu disebut apa? Yahweh atau Elohim? Juara. Oke, ya sebentar. Bacakan, sebentar dulu. Iya, silakan. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah dan dia membuat seekor. Jangan langsung dipotong dulu ya, diam dulu ya. Kita Iya, harus iya, iya. karena kamu kebiasaan tuh Belum motong-motong. apa-apa udah framing. Ikan Lalu apa, ikan ia apa? mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, inilah ilahmu hai Israel yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan Harun melihat dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya. Dan Harun pun berseru dan berkata, esok pagi hari raya bagi Yahweh. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi sekali. Lalu mengangkat persembahan bakaran dan membawa persembahan pendamaian. Dan umat pun duduklah untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersukaria. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, Waduh, karena bangsamu baca yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Baik. Nah, Justru coba dengan cara membuat Coba itu kamu- seakan-akan itu Yahweh justru rusak perilakunya. Itu Yahweh, Coba kan? kamu baca Pula 3 ini mereka Keluaran. membuat patung tuangan. Apa kata firman Dipotong Tuhan? terus dia. Mereka Kalau rusak Harun perilakunya. dipotong terus tuh. Harun menyebut itu adalah Yahweh. Tuh Harun yang nyebut. Itu firman itu Bapak Yahweh yang berkata enggak? Bu, Kan itu justru Harun yang dijawab di menyebut. ayat selanjutnya. Iya, Apa Harun. Yahweh berfirman rusak perilakunya? Harun itu menyebut bahwa Udah lembu itu dijawab adalah dibantah sama Bapak Yahweh. Yahweh. Aduh, Apa yang aduh, dilakukan aduh. Harun Ini itu rusak sudah- perilakunya sudah. Sudah salah.
Loh, Kok ini juga firman heran ya. Tuhan kok sudah salah kamu yang salah. Iya, anak Sudah lembu itu dibantah sama firman anak- Elohim. anak lembu itu dipanggilnya dengar dulu. Yahweh. Lembu itu Maksudnya dipanggilnya Yahweh bukan tadi- Elohim. Di mana? Esok pagi hari raya Aduh. bagi Yahweh. Iya, itu si anak lembu itu dibilang sebagai hari raya Yahweh. Kan kamu bilang anak lembunya dipanggil Makanya Yahweh. Mikana. Nggak ada di situ Sudah anak lembunya diterima dipanggil kan sama Yahweh. dia kan? salah Cuman kamu ini makanya ketika bahasa mereka- Ibrani. Padahal itu Nah, data makanya itu dengar data dulu, di dengar mereka dulu, itu. dengar dulu. Ya sebentar saya Ahli bicara dulu. Ibrani. Ini ahli Ibrani dari Indonesia yang orang Kristen, Enggak, ini tunjukkan orang aja Kristen. teksnya. Ini loh. Ih, Enggak, kami nggak mau Makanya- referensi dari situ. Kok nggak mau? Loh, tunjukkan aja daftarnya, daftar Elohim. Keluaran 32, Ya keluaran udah gini aja 32 teks ayat analisis aja berdasarkan firman Elohim saja. Keluaran 32 ayat kelima. Coba dibaca. Keluaran Kan saya 32 sudah ayat baca ini kelima. berulang-ulang, nggak ada di situ. Ini Justru loh. Bapak Yahweh membantah. Ya, Bapak Yahweh menunjukkan apa yang dilakukan orang Apa Israel ini? membuat patung Tuhan. Coba kamu baca Itu nih. rusak perilakunya. udah Haglah Yahweh sebentar dulu. Haglah Yahweh mahar. Nah, anak lembu itu dipanggil sebagai Yahweh. Makanya Ibu Rita Wahyu menyebut di sini pemakaian nama Yahweh sebagai nama berhala. Baca semua nggak Langsung seluruh ayat terdiam, ini. langsung Ini terdiam. guys. maksudnya Aduh. orang Israel itu memaksa membuat anak lembu. Pak, Paham nggak sih? Itu ayat yang Ibu Rita tertulis aja Wahyu di itu Fix, ahli pasal. Ibrani. Ibu Rita Wahyu itu ahli Ibrani. Dia juga menjelaskan kalau anak lembu itu disebutnya Yahweh, Pak. Betul itu. Ada di situ anak lembu disebut Yahweh. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Baca itu Ibu Rita Wahyu Kok kami ke Rita Hak Wahyu? itu Ngapain Rita adalah Wahyu? hari raya. Iya, itu bagi anak lembu disebut Hak itu Yahweh. hari raya. Iya. Jangan Hari raya bagi bertakiyah kamu Nanda. Hari Hak raya itu hari bagi- raya bukan anak lembu. hari raya bagi anak lembu itu disebut Nggak ada Yahweh. anak lembu di situ. Bertakiyah lagi kau. Ayat Ini- di aduh. ayat 5 nggak ada di Keluaran situ anak 32 lembu. ayat Memaksa 5. untuk membikin Iya, nggak ada di situ Ada loh, anak tertulis lembu. loh di Bibelnya Itu yang sendiri, ada tapi di depan dibantah mereka sama itu dia ya. begitu loh. Iya, anak lembu itu dipanggil Yahweh toh. Bener apa Mana enggak? anak lembu di situ? Itu Ayat dipaksa. 5 anak lembu yang mana? Makanya Bukan Musa dipaksa. Iya. ayat selanjutnya Musa marah. Lucu nih Musa orang-orang marah ini. menghancurkan patung-patung ini dan memberi minum bangsa Israel karena Musa marah. Iya, Lucu. anak lembunya saya tanya, Musa anak masih berpuasa dan anak Musa lembunya masih dipanggil sabar Pak. Anak lembunya dipanggil Aduh, Edis TV Anda- atau dipanggil Yahweh? Kau jangan mempelintir. Kau jangan Loh. mempelintir. Kok mempelintir? Jangan mempelintir. Saya gak mempelintir. Ibu Rita Wahyu Yang orang dibaca- Kristen. Diam Sabar dulu. ya. Hak Sabar dulu, yang Bikana. dibaca di situ efit. Kamu Yaitu itu perayaan, bukan anak lembu teman-teman. kamu itu dibandingkan dengan Ibu Rita Wahyu nggak ada apa-apanya. Dia itu punya lisensi bahasa Iya. Ibraninya dari Israel. Iya. Karena Dengar, dosa dengar bangsa ya. Israel ini Anak lembu itu Musa- Yahweh. Duh, anak lembu itu Yahweh. Nggak ada di situ anak lembu Yahweh di sini Iya. ya. Allah. Di sini saya bacakan teks analisis sudah jelas di sini. Di Iya, sini itu hak di itu situ bukan anak lembu, itu perayaan. ditujukan Hak Yahweh kepada mahak. ya ditunjukkan Yahweh Itu mahal. perayaan, Kan di tetapi situ nggak itu- ada anak iya lembu. perayaan Itu ditujukan perayaan kepada paksa. anak lembu, Ya, tapi kan Pak. kamu bilang tadi anak lembu namanya Yahweh. Bu, Kan kamu berdusta kamu, anak bertakiyah lembu kamu. itu sebagai Yahweh. Anak lembu. Aduh, Astagfirullah. Ini ahli Ibrani yang ngomong, Bu Rita Wahyu. Ahli Ibrani apa kayak gitu? Ibu Rita Wahyu ahli Ibrani Tapi sekolah di berdasarkan Israel. dalil di sini udah Iya, jelas. Hak di aduh. situ perayaan bukan anak lembu. Aduh. Ya. Kami harus sesuai daftar Elohim. Mau sekalipun Iya, emang dia itu sekolah di perayaan, surga, tapi kalau dia itu anak lembu pas Nih, di aku- Arab aku ya tuh disebut Bapak Yahudi. Yahudi bilang Ya. Nasrani. Ini ahli Ibrani nih kanan ini nih, ya. Saya Nih, bacakan supaya dengar Sabar semuanya. dulu Pak, sabar dulu nih. Enggak, kamu ke teks Ibraninya sabar dulu. saja, analisis teks. Sabar Analisis dulu. teks. Iya, mau analisis teks, mau analisis stok juga sama. Iya, ke situ aja, Sabar jangan dulu, ke situ. sabar dulu. Harun, Tuhan. abangnya Musa ini sudah menganggap Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir ini sebagai patung anak lembu emas, dipanggil sebutan Yahweh. Jederkon. Itu firman Tuhan atau tafsiran manusia, pandangan manusia? Itu kan pandangan manusia. Itu Sementara menurut ayatnya Harun. sudah jelas di sini. Bukan menurut sebutan Harun. itu hari raya bukan sebutan.
Iya, menurut Ini Harun. bilang besok pagi hari raya Aduh. bagi Yahweh. Iya, anak lembu itu. Nggak ada anak lembu Iya, di situ. anak lembu itu disebut Nggak ada Yahweh, anak lembu, Pak. nggak ada di sini. Yeah. Ahli Nggak ada. Ibrani Lembu itu. udah anak capek ah lembu gua. itu. Iya kamu Udah Mikana, berpakaian Mikana. kamu Nandar. Pak Yoel, aku capek Pak, sumpah menghadapi kalian berdua ini capek, bukan dapat. Nah itu teman-teman ya. Padahal udah ada ayatnya tertulis di situ ya. Anak lembu itu disebut Yahweh. Anak lembu ya. Anak lembu itu disebut Yahweh. Emang itu perayaan untuk si anak lembu itu. Anak lembu siapa? Yahweh. Nah, si Mikana di sini masih membantah ayat yang ada tertulis di dalam Biblenya sendiri. Malahan Bang Nandar tadi buka di Keluaran 32 dari ayat 1 sampai sekian. Masih dibantah. Itu data loh, itu ayat yang tertulis di dalam Bible. Kok masih dibantah sama mereka? Ini saya nggak ngerti ya. Si Mikana ini ketika dia terpojok dia balik menyerang. Dan ketika dia dibacakan ayat di dalam Biblenya sendiri dibantah oleh dia sendiri. Kan ini aneh ya. Harusnya dia itu mengakui apa yang tertulis di dalam Biblenya sendiri. Jangan yang ada di dalam Biblenya sendiri malah dibantah sama dia. Ngaco ini yang kayak gini ya. Nah ketika dia bertanya kepada Islam tentang Al-Quran, kita akan menjelaskan sedetail mungkin. Ya, kita akan menjelaskan sedetail mungkin. Gak ada kesalahan soalnya di dalam Al-Quran. Nah kalau di dia banyak kesalahannya. Dia kalau terjemahnya seperti itu, sekiranya itu terjemahannya memojokkan mereka, diganti sama mereka ya. Nah sekiranya original teksnya memojokkan mereka, diganti sama mereka. Ini namanya disebutnya apa ya? Pesulap. Ini disebutnya pesulap ya. Kalau mau jadi pesulap ya jadi pesulap, jangan jadi debater ya. Ngapain jadi debater? Mending jadi pesulap ya. Semua data yang sekiranya memojokkan mereka dibantah habis sama mereka. Padahal ini udah jelas-jelas si penulisnya ini ngerti bahasa Ibrani, ngerti original teks Biblenya sendiri, tapi masih dibantah sama mereka. Aneh kan? Malah si pendeta satunya ini malah nyerocos nggak karuan kemana-mana ya. Oke, buat teman-teman hanya segitu yang bisa saya hadirkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Kita hanyalah belajar di sini ya. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya channel pengamat debat apologet ini biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.